3 menit jadi melejit. Nah teman-teman, brand kamu gagal gara-gara ini. Di tengah pasar yang makin kompetitif dan situasi ekonomi Indonesia yang nggak menentu di 2025 ini, branding bukan lagi soal logo yang estetik atau feed Instagram yang seragam, tapi soal satu hal. Apa orang langsung ingat kamu saat mereka butuh sesuatu? Buku The 22 Immutable Laws of Branding karya Elle Reese dan Laura Reese ini mengajarkan kita bahwa branding yang kuat itu bukan hasil dari promosi besar-besaran, tapi dari strategi yang tepat dan konsisten. Dan lucunya, banyak pengusaha di Indonesia yang justru langgar hukum-hukum branding ini tanpa sadar. Apa aja hukum penting yang sering dilanggar? 1. The law of expansion. Makin kamu pengen brand kamu cocok buat semua orang, makin kabur posisi kamu. Contoh, banyak UMKM yang awalnya jualan fashion pria, lama-lama nambahin wanita, anak-anak, olahraga, sampai kaos kaki bayi. Akhirnya bingung, mereka siapa? Apa yang kamu harus lakukan? Kembali ke positioning awal. Fokus dulu, baru nanti scale dengan area yang terjaga. Yang kedua, the law of the word. Brand yang kuat selalu dikaitkan dengan satu kata. Satu doang. Contoh, kalau kita ngomongin Aqua sama dengan air minum. Gojek dikenal sebagai ojek online. Scarlett sebagai glowing. Kalau kamu nih, kamu pengen dikenal seperti apa? Coba tulis. Brand saya sama dengan isi satu kata aja. Kalau kamu butuh 2 atau 3 kata buat jelasin, berarti brand kamu belum fokus. Yang ketiga, the law of consistency. Brand itu butuh waktu dan hanya bisa tumbuh kalau konsisten. Banyak pengusaha yang baru posting konten 2 minggu terus ganti gaya, baru campaign 1 bulan terus ubah tone-nya. Akhirnya gak sempat nempel di kepala audience. Yang kamu bisa lakukan, buat brand guideline dari tone of voice, warna, sampai cara jualan. Jangan gampang tergoda tren kalau belum establish karakter sendiri. Kenapa? Ini krusial karena di Indonesia trust itu makin mahal. Di tengah banjirnya pilihan produk, orang beli bukan karena butuh, tapi karena percaya. Dan trust dibangun lewat branding yang jelas, konsisten, dan punya posisi unik di pasar. Kamu boleh jual produk yang sama dengan pesaingmu, tapi kalau kamu bisa nempel lebih dulu di kepala customer, kamu yang menang. Saya pernah diskusi santai sama salah satu pengusaha waktu jadi pembicara bareng di event komunitas di The Entrepreneur Society. Kami bahas soal kenapa brand lokal sering gagal di tengah jalan. Jawaban dia simple tapi dalam. Karena kita pengen cepat diingat semua orang. Akhirnya nggak diingat siapa-siapa. Kalimat itu nempel banget ke saya. Dan sejak saat itu, saya mulai disiplin dengan positioning brand saya. Nggak lagi terlalu sering ubah-ubah arah. Dan hasilnya mulai terasa. Lebih banyak repeat customer dan lebih mudah dikenal. Kalau kamu juga ngerasa brand kamu belum punya posisi yang kuat atau belum jelas apa yang mau ditanam di pikiran audience, mungkin sekarang saatnya kamu ambil langkah konkret. Jangan bangun brand sendirian. 1. Ada komunitas yang bisa bantu kamu mikir bareng, nemuin kata yang tepat, dan konsisten bareng. Dan yang kedua, kamu bisa pakai orang-orang profesional seperti dari HMM 360 yang sudah banyak membantu brand-brand berkembang. The Entrepreneur Society itu hadir untuk membantu kamu, HMM 360, untuk bisa lebih banyak lagi mengangkat brand kamu. Jadi teman-teman, bergabunglah bersama kami di The Entrepreneur Society. Go bold and beyond.